Bulan Ramadan sudah berjalan beberapa hari dan seperti biasa di bulan Ramadan itu ada salah satu iklan yang selalu menjadi highlight buat kita semua, yaitu sirup marjan. Iklan sirup marjan ini berhasil viral karena menimbulkan iklan yang beda dibandingkan iklan sirup yang lainnya yang ada pada kebanyakan. Di tahun 2023 ini, iklan sirup marjan bertemakan bangunan si penjaga samudra. Mengangkat tema lingkungan, laut sudah tercemar oleh sampah sehingga muncul nada sebagai tanda bencana untuk warga sekitar. Dan pas kembali ke desa, bangunan dijamur dengan sirup marjan. Agak aneh sih ya, tapi itulah uniknya. Dan seperti biasa, iklan marjan ini selalu dibuat series hingga kita dibuat penasaran. Ini endingnya nanti bakal seperti apa. Dan akhirnya terus kita ingat terus setiap tahunnya. Kalau kita lihat di YouTube, iklan marjan ini selalu berhasil mendapatkan jutaan views. Konsep cerita yang menarik, yang out of the box, yang membuat iklan marjan membuat banyak orang jadi penasaran. Dan secara organik, banyak dibahas oleh orang yang memang orang expert, yang sehingga makin viral ke iklan. Menggunakan teknik CGI yang bagus dan terbukti banyak yang bilang gak kalah dari film Marvel yang patut diapresiasi. Gokil, langsungnya itu Marvel ya, komparasi. Makanya muncul meme seperti ini, bahkan disebut MCU, tapi Marvel Cinematic Universe, MC. Ini menunjukkan betapa matang strategi dan rencana dalam memasarkan produk Marjan. Jualan sirup doang sebegitunya. Kali ini mari kita bahas beda strategi marketing dan positioning hampir selalu sukses tiap tahun dengan iklan-iklan yang menarik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, iklan marjan di tahun 2023 ini berhasil menarik banyak perhatian. Terbukti di YouTube aja, iklannya tuh nyampe di angka 10 juta views hanya dalam waktu 2 minggu saja. Padahal iklan marjan di tahun 2021 yang temanya Purbasari dan Lutung Sarung tembus di angka 23 juta views di YouTube. Nah ini kita penasaran nih, apakah konsep iklan terbarunya bisa mengalahkan viewsnya di tahun-tahun sebelumnya, dan ini bisa nyaingin banget jumlah video klip musik yang biasanya di angka jutaan. Nah dengan iklan CGI seperti ini, saya yakin tidak sedikit budget marketing yang dihabiskan oleh marjan. Pasti banget. Strategi yang dilakukan marjan ini namanya adalah flighty, sebuah strategi yang biasa dilakukan yang produknya itu sifatnya musiman. Kita semua tahu kalau iklan marjan sudah muncul itu sebagai tanda bahwa bentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Jadi strategi flighty ini merupakan strategi penjadwalan iklan yang dilakukan secara bergantian antara penayangan iklan secara normal dan penghentian total penayangan iklannya. Jadi perusahaan menerapkan strategi ini hanya akan menayangkan iklan di waktu tertentu saja, sesuai dengan kebutuhan ataupun animo masyarakat terhadap produk mereka. Nggak sustain, nggak evergreen, tapi ada waktu tertentu saja. Marjan melakukan strategi flighting ini dalam rangka untuk meraih jumlah konsumen dan pelanggan secara maksimal di waktu 2 bulan dalam setahun. Karena memang ini strategi paling tepat untuk digunakan tiap produk itu sifatnya musiman untuk mengoptimalkan pemasaran di forum waktu paling tepat sesuai dengan perencanaan. Seperti halnya kayak misalkan jualan hijab, jualan sarung, jualan popea yang mungkin terlama ini juga di bulan Ramadan dipersiapkan setahun untuk berapa outlet gila-gilaan. Begitu juga dengan marjan. Dari tahun 2011, marjan konsisten memproduksi iklan yang memiliki pesan moral dan sentuhan khas Indonesia. Ini mungkin menjadi sebuah guideline untuk brand communication-nya. Di tahun 2011, barulah mulai mencoba untuk membuat iklan yang bersih dengan tema cerita rakyat. Makin mobil lagi, makin Indonesia lagi. Keberhasilan marjan mengkaitkan kehadiran mereka dengan bulan Ramadan menjadi salah satu tanda bahwa mereka berhasil menerapkan strategi brand positioning. Kalau kita melihat ataupun membaca teorinya Philip Kotler, brand positioning diartikan juga sebagai suatu tindakan yang dirancang perusahaan untuk membangun citra positif terhadap produk yang menyoroti penawaran mereka kepada pasar agar berhasil mendapatkan posisi yang jelas dalam benak pelanggan. Intinya adalah positioning terletak apa yang dipikirkan orang lain terhadap brand kita. Saat brand positioning yang dibangun ini berhasil, pelanggan akan secara khusus mengaitkan mereknya atau brandnya dengan suatu hal, baik itu harganya murah, kualitasnya baik, maupun servisnya juga menyenangkan. Dalam proses marjan, merek ini mampu melekatkan nama mereka dengan kedatangan bulan Ramadan. Ingat marjan, berarti bentar lagi Ramadan. Dan marjan juga dikenal konsisten memproduksi iklan di atas rata-rata. Salah satu caranya dengan menggunakan teknologi CGI agar lebih menarik untuk ditonton. Iklan marjan ini bukan cuma sekedar promosi sirup, tapi juga punya cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Makanya kenapa iklan marjan itu membuat penasaran untuk bertemu. Dan ingat konsepnya, semakin penasaran adalah semakin pemesanan.
Semakin penasaran, semakin bagus konsep pemasarannya. Selain itu, Martin juga sukses menerapkan market positioning. Itu kemampuan suatu perusahaan atau brand untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dagangan mereka. Tujuannya tidak lain adalah untuk membentuk citra ataupun identitas produk khusus benak nempel dalam benak orang lain. Dalam ini adalah pasarnya mereka. Contohnya McDonald's yang menciptakan diri sebagai penyedia layanan cepat saji, makanan cepat saji dengan rasa enak dan harga terjangkau. Setelah berhasil memainkan diri dengan bulan Ramadan, iklan sirup yang menargetkan konsumen yang lebih spesifik, yaitu mereka yang menjalankan ibadah puasa. Di setiap iklannya, tim produksi selalu memastikan terhadap adegan di bagian mana masing-masing tokoh menikmati segelas sirup marjan bersama-sama. Gelas-gelas itu diisi sirup manis yang dan bongkahan es batu yang membuatnya tampak begitu dingin dan sangat-sangat sedap. Itu pun yang terjadi dengan saya akhirnya. Tiap bulan Ramadan pasti lihat marjan. Terus kena gratis ya. Lewat gabungan keberhasilan mereka dalam membangun sebuah brand dan juga positioning, sirup marjan dengan mudah mengkomunikasikan secara spesifik identitas mereka sebagai brand sirup berkualitas. Pesan moral positif yang ada dalam setiap iklannya menggunakan kata mereka dengan bulan Ramadan yang penuh kebaikan. Akhirnya, saat ada membeli minuman di supermarket atau minimarket ingin buka puasa atau pas lebaran itu tak adanya itu, banyak orang akan lebih langsung teringat pada sirup marjan. Ingat buka puasa, ingatnya sirup marjan gitu. Marjan memang sudah menjadi brand besar dengan budget marketing juga sangat besar. Tapi gak mungkin kalau misalkan boncos akan terus diulang. Nyatanya apa yang terjadi? Beberapa tahun terus diulang. Artinya budget yang dikeluarkan itu nutup dengan offset yang dihasilkan. Tapi apakah UMKM bisa menerapkan strategi ini untuk bisa bisnis yang sebenarnya masih kecil ataupun menengah? Sebenarnya fighting lebih sering diperhatikan oleh bisnis kecil ataupun menengah yang tak selalu punya budget besar untuk beriklan. Apalagi jika bisnis kita ini menawarkan produk yang sifatnya itu musiman. Misalnya, sahabat Yorosa adalah pemilik bisnis Wetri atau bisnis yang kawan-kawan selalu jualan produknya atau produk semacam kayak pakaian muslimat, selalu memiliki pokok itu cakapnya adalah pada saat penuh wadah. Ya memang tidak perlu harus iklan komersil, tapi juga bisa memanfaatkan sosial media, seperti sekarang eranya sosial media untuk menggunakan produk tersebut. Dari sisi kualitas produk dan kualitas produk yang baik dan konsisten pastinya akan membuat brand kita lebih dikenal secara masif, positif, apalagi kalau ditambah dengan rajinnya berinovasi dan berkreasi. Dan perlu untuk memikirkan diferensiasi juga, agar membuat produk kita berbeda dan dibandingkan yang lainnya. Ingat, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Keunikan ini yang akhirnya tepat dicari orang lain. Kalau mau jadi produk yang ini, itu siapa? Dan itu ingat produk apa itu. Perlu kita untuk memikirkan identitas visualnya. Di website dari sebuah brand jurnal, kita bisa membentuk citra visual unik dengan memilih warna dan visual yang menarik untuk logo dan tulisan produknya. Intinya adalah pada saat Anda berkoordinasi tentang brand Anda sendiri, pastikan brand guideline-nya jelas, jangan sampai tanpa ada guideline sama sekali. Akhirnya melalui strategi fighting ini membuat Marjan berhasil mencapai dua hal sekaligus, menghemat waktu dan budget, serta meraih brand positioning yang buat di benak pasar. Selain itu, Marjan juga aktif nge-ads di sosial media. Biar apa? Untuk menjaga followers mereka, untuk menjaga followers audience mereka. Kalau di IG sih, mereka sering-seringnya share seputar resep-resep minuman. Tapi lagi dengan message seperti itu, artinya juga menempelkan dalam benak orang lain bahwa ingat sirup, ingatnya Marjan, ingat Ramadan, ingatnya Marjan. Marjan cerdas karena dia gak hard sell, tapi fokus membangun awareness audience. Plusnya lagi, Marjan kreatif menghasilkan konsep iklan ya, saya tadi susah deh tepat, alias out of the box. Jadinya apa? Marketing mouth to mouth terjadi, referral, ngomong kemana-mana, viral dan dibicarakan. Termasuk ketika saya sedang membahas ini kepada Anda. Belajar dari hal ini kawan-kawan, saya pribadi membersamai sebuah brand yang saat ini juga sama ramainya hanya di bulan Ramadan saja. Bagaimana bisa kita lihat ternyata omset penjualannya sangat naik drastis 5-6 kali lipat di bulan Ramadan. Apa yang sering dilakukan? Sepertinya fighting tadi mempersiapkan sedemikian rupa agar budget iklan digoreng di bulan Ramadan dapat limpah omset gila-gilaan dan nutup 1 tahun. Maka penting buat kita sebagai seorang business owner tentu memperhatikan kira-kira capaian omset tahunan kita, kontribusinya setiap bulannya berapa, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan kira-kira di bulan Ramadan ketemu di bulan apa, cek berarti kontribusi terhadap tahunannya berapa. Jangan kecil hati ketika di bulanan regulernya itu rendah, karena bisa jadi di bulan Ramadan itulah Anda merokok omset gila-gilaan dengan strategi pricing yang Anda jalankan. Kebayang gimana cara pengeksekusiannya dan lebih Anda sendiri? Silakan Anda komen di kolom komen atau ada yang ditanyakan, atau misalkan pengen request di video berikutnya. Silakan.